selama ini ya, sementara ini belajarku dari kehidupan. Misalnya aku ngelihat kamu, caramu ya udah logatnya apa gitu. Walaupun memang dipermudah, karena lebih enak ngulik langsung gini loh, turun ke lapangan langsung timbangan kita nonton film, karena ngantuan aku tuh orangnya, Beb. Apalagi kalau nonton sendirian ya, aku dibayar 200.000 misalnya gitu, tapi aku jadi dispenser. Nah kan aku belum pernah jadi dispenser, ya kan? Yang dialognya cuma Iya, selamat datang Mas Arida Fasya. Makasih. Wes mulai iki. Udah. Apa harus bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa bisa kan tapi? Bisa. Asalnya mana emang? Asalnya Aceh saya. Oh Aceh. Nggak dikasih kesempatan buat kick off dulu nih bentar. Maaf. Habis itu ya. Gantian gitu kita. Aceh. Katanya kemarin pesan tiket gitu. Itu kan berapa tahun yang lalu. Udah lama. Ngomong kok diminum ini loh Mas. Ya. Nggak bisa kali ini. Wah enak banget tes. Oh enggak Sampai detik sekarang Agung belum membantu ya ini ya kayaknya ya. Oke Gung, kalau kayak gitu Gung. Ini duel antara Ropip dan Kipli. Tapi ini kan pertanyaan pertama kan? Pertanyaan pertama udah ngantungin orang enggak, kreativitasmu gimana sih? Enggak, maksudnya kan itu biar gaji buta gitu Bang. Oh. Ya. Oh, Agung gaji buta. Saya iya. gaji buta saya. Ya, tuh. Saya nggak baca skrip, baru lupa gitu. Aceh ya berarti ya? Aceh. Udah lama di Jogja. Jogja ya? Ya di Jogja. Udah lama ya berarti ya? Berapa? Dari mana Bang? Dari mana? Aku Jawa. Oh Jawa. Surabaya. Ya. Lahir Surabaya. Tumbuh kembang di Jawa Timur, Gresik, Sidoarjo, Nganjuk, sekarang di Nganjuk. Sekarang beragam. di mana berarti? Di Jogja. Banyak Jogja berarti ya? Job di Jogja lebih banyak daripada di sana? Job saya di Jogja lebih banyak daripada di kamu kayaknya. Iya kan kali ya? Benar. Iya. Nah, di Aceh kayaknya Tapi kan? tinggalnya stay-nya di Aceh ini apa? Ini serius nih? Enggak, serius. Ayo serius. Stay-nya di Aceh. Di sini. Oh di Jogja, udah lama di Jogja berarti? Udah lama, ada 7 tahun lah kurang lebih. 7 tahun? 7 tahun. Ngapain aja itu? Kuliah Bang. Oh kuliah? Kuliah. Diisi, oh iya ya kita kan satu kampus kan ya? Kampus kan, Anda adik saya yang sangat saya panutan saya, sangat saya sorot kehidupannya. Saya ikuti seluruh lifestyle-nya sampai ke titik terakhir pokoknya. Titik terakhir gimana doain aku mati? Bukan dong, maksudnya yang sampai ke puncaknya gitu maksudnya. Di puncaknya. Mas Kipli jangan terlalu pinggir. Ini ya pinggir jurang ya jokesnya. Pinggir. Jadi kelebihan. Oh gitu caranya ya. Langsung kelihatan aktor komedinya ya. Iya. Gimana jadi aktor komedi? Jadi agak sulit nggak bersaing sama Jeffrey Nicole yang ganteng itu? Oh udah pernah oh kemarin iya, Mas Ropik kemarin itu ini loh, apa ini? Main pertaruhan, pada nonton nggak pertaruhan series itu? Jadi ya boleh nyebut kan, boleh nyebut judul-judul gitu nggak apa-apa kan? Cepet banget bangsat counter attack-nya anjing. Iya kan? Ketemu Jeffrey Nicole dipukulin ya Jeffrey Nicole ya? Nggak ketemu Jeffrey Nicole. Keren. Jadi apa itu, bandar apa itu ya? Ceritanya jadi bandar beras nggak tahu lah, cepu lah pokoknya. Ya nggak cepu, nggak, cuma informan aja. Informan kan nggak cepu kan? Oh iya cepu. Iya. Gimana? Aceh apa cepu berarti? Cepu itu nama daerah lainnya. Di Jawa kan? Ya, udah pernah ke sana belum? Belum. Itu yang Jawa kemana aja? Paling jauh ya di Jogja nih ya sejak kamu di Aceh. Soalnya Aceh kan ya agak apa ya? 2 minggu nyampe yang sini. Religius kalau sepengetahuan aku, ya nggak sih? Iya benar. Aceh religius kan ya? Aduh ya Allah, seru sekali ya benar. Ya religius banget ya, karena Aceh itu kan sangat syariat gitu guys. Oh iya syariat. Syariatnya sudah menjadi kebudayaan, udah kultural gitu. Kultural. Masih ke bawah Aceh-Aceh, ke Aceh-Acehan. Masih. Kok jadi aku terus yang nanya ini gimana? Iya. Tadi saya nanya. Itu loh, udah briefnya. Oh ya, leading role harus ganteng. Itu kan tadi. Apa itu? Itu gimana? Sulit gak sih jadi aktor komedi yang mengandalkan kelucuan aja tapi tidak kayak lagi deketin cewek gitu, yang kayak aku sukanya yang ganteng bukan yang lucu, tapi lucu nggak ganteng juga bisa gitu. Gimana? Aku gimana ya?
Aktor anjing. harus ganteng. Ya, harus ganteng nggak sih jadi leading role tuh? Leading role apa coba? Kalau Mas Robib sementara. Yang aku tahu itu pemeran utama. Leading gitu, role. Oh, leading role pemeran. itu. Nggak harus ya kayaknya. Nggak harus ya. Soalnya Upin Ipin kartun, ya kan pemeran utama. Benar. Ultraman mukanya gimana? Pernah tahu lihat mukanya Ultraman nggak? Gitu. Yang kalau taruh ya kan? Ya benar. Itu ganteng nggak Ultraman? Berotot tapi. Nah, tapi kan tadi pertanyaannya ganteng. Berotot nggak harus ganteng loh. Nggak harus ganteng ya. Orang jelek. Guluk. Hijau, muka sebadan hijau. Iya. Berotot. Thanos juga Thanos ya. Thanos. Kenapa gini? Dagunya maksudnya. Oh, iya, Thanos itu ya. Dagunya kan dagu Thanos kan terkenal jadi meme gitu. Ya kalau harus ganteng. Aduh, mau minum enggak ya? ada air putih ya? Ini kan Ini soalnya es teh tuh manis banget gitu. leading role harus ganteng. Leading role harus ganteng nggak? Untuk apa nih? Maksudnya nih di mana nih? Di film atau di Di film apa nih? Film pendek Iya, apa kalau film filmnya orang yang miskin industri? dan Nah, jelek soalnya kan gitu. apa ya? Ada beberapa kayak strategi gitu juga kan, marketing, karena kan kebanyakan memang orang yang ganteng itu masanya banyak ya, yang suka banyak kan. Begitupun juga berarti jawabannya leading role apakah harus ganteng? Nggak harus sih. Nggak harus, Bisa tergantung cantik karakternya. kan. Soalnya. Iya nggak? good looking. Sherina, petualangan Sherina, cantik. Masa ganteng Sherina? Nyampe situ nggak sih kamu? Emang nggak boleh kalau cewek itu ganteng? Iya, boleh sih. Ya boleh, cuman kan iya Sherina memang maskulin gitu ya waktu yang di udah nonton Sherina yang kedua itu. Belum. Tapi maskulin ya berarti. Maskulin. Oh. Berarti emang sekarang film Sherina tuh mendepankan cewek-cewek maskulin gitu ya berarti. Gimana ya? Tapi Sherina cantik, tapi tetap cantik. Matamu tetap cantik. Cantik semua. Ya, oke. Kalau di industri yang katanya menjual tadi, marketing kan, apakah ada nggak sih keresahanmu melihat bagaimana orang-orang industri sana komersil kali ya, film komersil yang mencari leading role yang ganteng doang nih notes-nya. Oh iya. Ganteng doang, memang literally ganteng doang, mainnya biasa aja misalkan, atau kayak yang ya secara acting masih banyak kualitasnya yang bagus. Iya. Pandanganmu sendiri gimana? Jam terbang gitu ya? Enggak sih, apa ya? Skill. Bahkan mungkin kayak baru banget naik nih influencer gitu misalkan. Cuma karena perkara dia cakep dan followernya 5M jadi leading role dia. Siapa itu? Ya contoh. Iya siapa influencer yang kayak gitu? Ada nggak? Aduh aku nggak tahu lagi. Kayaknya nggak tahu sih. Nggak tahu ada atau nggak. Cuma kan ini contoh kasus gitu ya. Iya kan? Ya kan gitu kan otomatis kan udah kejawab kan tadi kan. Kalau followernya 5M, nah berarti kan masanya dia banyak. Banyak yang suka ngelihat dia gitu loh. Nah itu mungkin salah satu strategi kali ya. Dan kamu amini itu. Nah itu tadi, balik lagi, ini tujuannya untuk apa gitu loh. Kalau untuk jualan? Jualan, ya mungkin itu salah satu faktor yang membantu mungkin ya. Kalau jualan kan, ya apa ya, strategi marketing, tapi kan aku nggak bakal mikirin kayak gitu, Beb. Benar juga ya. Iya kan, ngapain aku film gitu. Kalau menurutku ya harus ganteng, nggak harus sebenarnya. Ya. Yang penting skill kan, karena ya nggak harus, tapi ya nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Iya. Paham nggak sih, Beb? Paham. Nggak harus, tapi ya udah gitu kan. Sikapmu gimana dengan itu? Kayak ya udah, ya berarti pasar dia sana, pasarku nggak di situ gitu. Enggak, tetap aja kan. Aku nggak ganteng bagimu. Ganteng kok bagiku? Aku kan ganteng bagimu. Ya. Terus? Apakah bagi teman-teman yang lain aku ganteng? Kan beda-beda. Standar ganteng itu gimana relatif gitu loh. Ya. Kalau aku ngeliat kamu nggak ganteng. Teman-teman nggak ganteng. Siapa yang pernah bilang kamu ganteng? Kira-kira dari itu? Ibuku. Oh iya pasti sih. Salam ya buat. Tapi agak ragu dia ngomongnya gimana ya? Oh iya kan? Ganteng nggak sih sebenarnya? Dia kayak ada anak ibu ini
Kalau rapi dikit bagus kok gitu. Oh berarti waktu masih di Aceh dulu dibilang ganteng ya? Karena masih rapi kan? Kamu mulai berantakan gini kayaknya. Rapi nih. Iya nggak sih? Pesantren kan dulu katanya. Waduh, anjing bangsa. Iya kan ya? Iya benar. Pesantren dulu. Santri berarti ya? Santri, alhamdulillah. Kamu sebelum jauh-jauh nih, ini kamu udah episode keberapa nih? Iya, ini kebetulan kita sudah episode ke... Diam, berapa? Host kan, dari awal rapid kan ya? Dan udah episode ke 9 sekarang kita. Oh 9, nah dari 9 itu apakah pernah kamu memperkenalkan diri? Ya bersama saya Ropet di sini. Belum sih. Nah, pede banget semua yang nonton videomu itu kenal kamu. Iya juga ya. Kenalin dong semua. Ya harus balik sama Arida Fasya siapa? Sama itu Tom Cruise nah misalnya gitu. Cuman tamunya yang dikenalin, kamu nggak kenalin diri, yang punya rumah kok. Coba. Enggak star syndrome nanti itu enggak? Enggak, ya kenalan. Masa kenalan sama orang, ngapain kenalan star syndrome? Enggak kan? Oh enggak ya, enggak. Ngapain kenalan star syndrome lu? Pengen kenal? Nah, enggak gitu kan? Ya kenalan kan biar kenal, biar akrab. Gimana orang-orang mau nonton dengan, wah ini nih rumahku nih. Ayo ngobrol yuk. Gimana orang mau ikut ngerasa ngobrol kalau nggak kenal sama yang ngajak ngobrol? Ayo. Harus kenalan berarti? Iya, kenalan, coba kenalan. Ini di episode ini baru kenalan nih ya berarti ya. Ayo coba diulang. Ya, bersama ya coba latihan. Kemana nih, kesini? Nah. Ya, selamat datang di Star Syndrome bersama saya Dani Star Syndrome. Masa Ropip Star Syndrome. Aku biasa dipanggilnya kayak gitu soalnya di Aceh. Biasa dipanggil gitu. Memang ada panggilan lain gitu. Oh, Dani ya. Kalau di Aceh emang ada panggilan lain aku. Cuma kalau di sini Ropip panggilnya. Kirain Dani yang biasanya di IG-nya Fix Cinema itu. Oh, enggak beda. Soalnya udah mirip bajunya, kaosnya, iya kan, kaosnya biru. Kurang celana merah aja tuh, rambut pirang. Pakai kandang. Iya kalau follow IG-nya Fix Cinema sering nonton Dani itu. Bukan itu ya tapi ya? Bukan. Itu panggilanku. Aku dulu panggilnya Dani juga dulu. Ropip. Tapi di sini Ropip. Di sini Ropip. Oh, waktu di pesantren berarti. Waktu di pesantren masih panggil Dani gitu kan. Kebetulan aku di pesantren Star Syndrome juga, makanya jadi emang panggilan orang-orang tuh Ropip Dani Star Syndrome. Oh, Dani Star Syndrome. Panggilan orang-orang di pesantrenku maksudnya. Cuma sekarang kan mencoba untuk down to earth gitu kan. Enggak ya? Kok makin kerasa Star Syndrome ya anjing? Ya saya Ropip, saya host Star Cinema. Monggo kalau bintang tamu mau datang. Tapi coba kamu lihat kayak Mata Najwa, ya bersama saya Najwa sih tetap kenalan dia. Walaupun nama programnya itu udah Mata Najwa. Masih kenalan sampai sekarang? Masih. Siapa yang kenal aja siap? Nah, orang yang nggak kenal dia masih mau kenalan. Apalagi lu, Pip. Siapa lu? Sama Glovis aja lu banyak yang kenal Glovis. Coba orang-orang tanya, Glovis, tahu Glovis? Tahu. Yang mana? Tahu Ropip? Ropip siapa? Sama Glovis ya terkenalan Glovis. Juga ya. Harus tetap berarti ya? Iya tetap lah, biar kenal. Bersama saya Ropip gitu. Itu habis kenalin dengan tamunya apa aku dulu? Ya bebas, senyamannya aja. Kalau bagiku sih awal buka kan. Ya kembali lagi di Talk Cinema bersama saya Ropip. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dong. Iya, selesai dong. Iya, gitu. Nggak jalan dong, nanti pulang tamunya. Iya. Tapi beneran kan itu belum kenalan Belum dari sih. awal ya? Cuman ada tulisan gitu ya? Apa nggak ada tulisan juga malah? Ada kan? Nanti diedit tulisannya. Yang edit siapa emang? Ini emang fasanya kritik-kritik gini ya emang ya? Emang episode ini ya, evaluasi emang ya, oke? Loh enggak! Ya, emang yang kalau tulisan pakai ya? Host Ropip. Siapa yang edit itu? Bias, yang bikin. Yang edit siapa sih? Oh, Ropip juga. Oh, ini acara lagi. Pura-pura nggak tahu Iya gitu sih. ya maksud ya. Kami editor kan emang kamu ya. Kok bisa mau jadi host? Kan ku lihat-lihat kamu kan fokusnya di editing nih. Syuting di editing, jenuh kah? Kok mau jadi host di sini gimana? Bukan jenuh, memang saya suka gitu kan belajar dari lain. Belajar dari orang lain tuh suka gitu. Kayak aku menganggap bahwa orang-orang bilang membaca buku tuh jendela dunia gitu kan. Bertemu orang lain tuh keluar ke dunia itu. Terus kamu keluar dari zona nyamanmu di editing iya, itu. Iya, rumah ketemu. Enggak, maksudnya bukan di zona editing. Saya masih terima job editing ya, Iya, ya. maksudnya kamu bersosial. Masih ya.
Masih. Enggak, kamu mau bersosial dengan skena-skena Iya, lain gitu kan maksudnya. benar. Aku merasa ketika aku ngobrol sama Arwida Fasya alias Kipli Hot ini kan jadi saya sangat banyak insight-insight yang datang gitu. Gitu. Ya aku belajar dari banyak orang. Aku suka belajar dari banyak orang. Sampai kemarin main film sama Jeffrey Nicole itu termasuk juga salah satunya kan. Ya salah satunya. Jadi buruh juga itu di jersey, pabrik jersey itu juga kan. Iya itu Kebutuhan kalau itu ya? itu betul. Oh iya. Experience juga. Keren sih tapi ya. Iya, iya. Makasih buat teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan ya. Terima kasih. Masih nggak nih habis ini kurang lebih ya kok. Jadi kelihatan bodoh ya saya di sini sekarang ya. Tapi emang MC juga dulu. Sering MC juga. Aku itu sering MC itu waktu masih SMA. Bukan masih SMA, dari SMP SMA. Jadi waktu sebelum ke Jogja masih di Surabaya. Gitu. MC band-bandan gitu. Band-bandan juga. Nah, Bisa ngeband rupanya? Bisa. Band. Baca not bisa. Baca not enggak pakai not. Tapi kenapa nggak jadi anak band aja? Apa anak band lebih tidak terkenal dibandingkan jadi aktor? Ya aku lebih pengen ini loh, keluar gitu loh, biar sosial ke yang lain gitu. Soalnya biar lebih. Berarti anak band ansos ya? Bukan, lebih luas saja nanti ininya. Cakupan pergaulannya nggak cuma ke anak band doang gitu. Sama kayak kamu tadi nggak cuma ke editing doang, anak-anak editing. Keluar juga. Keluar juga sampai ke konveksi jersey itu kan. Bangset. Oke. Tapi Sering dulu MC. aku nggak bang. Kamu Aku jarang MC bang. di kampus-kampus juga. Jarang aku MC. Moderator ya moderator. Oh, lebih intelek berarti gitu ya. Bukan gitu maksudnya. Lu ya kan, bukan lebih intelek sih. Kalau moderator Enggak ngospek ya Allah. tapi bukannya MC kurang ini ya intelek ya. Maksudnya moderator ini kayak lebih lebih akademis gitu ya. Iya nggak sih? Enggak. Kalau MC kan bisa di acara-acara nyantai. MC malah lebih intelek menurutku bang. Dia mempelajari manusia. Bagaimana crowd setiap sosial itu berbeda-beda nih. Dia nge-MC acara nikahan, dia nge-MC acara layatan. Ada nggak sih? Ada tuh. Kan Iya, beda iya. crowdnya. Lebih luas ya MC. Lebih luas wawasannya pasti, intelektualitasnya. Nah kalau moderator kan mungkin akan dipilih yang spesifik pengetahuannya lebih banyak di sana. Kualitatif dan kuantitatif lah kurang lebih. Kalau MC di sini banyak kan di kampus doang. Tapi kalau di Surabaya kan acara-acara yang lepas-lepas, acara rokok kayak brand rokok, brand apa. Ya kalau brand rokok yang mau masuk silakan Iya ya. kalau bisa. Ya siapa tahu kan. Boleh ngerokok nggak sih? Boleh. Ini kita BTW sangat-sangat terbuka ya untuk para sponsor, nggak usah malu-malu. Masukin aja udah, nggak apa-apa. Dibalas kok DM-nya dibalas. Walaupun yang balas ganti-ganti orangnya. Tapi bisa masuk. Ayo. Ada banyak nih. Ini Nggak apa-apa kan ngerokok kan? Rokok bisa rokok boleh. Liquid boleh liquid. Ini kalau misalkan mau yang banner yang gede juga nggak apa nih. Yang film-filmnya jelek, nggak maksudnya yang film-filmnya bisa diganti posternya nggak apa, tempel aja depannya. Ibarat kayak di warung. Ya kayak gini nih kalau mau diganti ditambah di sini gede mukanya ganti aja nggak apa. Sama mukanya aduh salah lagi. Ya itu muka yang lebih terkenal mungkin ya, lebih punya kuasa. Ini ya, Ronaldo. Ini TAmu kan, Beb? Iya, kebetulan. Keren ya. Heeh. Habis berapa juta? 12 juta. Kok murah? Karena duitnya cuma sampai situ, Bang. Oh, berarti nggak total ya kamu ngerjainnya. Dapat A apa B? B. Kamu nggak total. Iya sih. Harusnya lebih total ya. Iya, kamu setengah-setengah sih, kayak editing, nggak kamu dalami, kamu udah cabut ke sini. Itu udah bukan gitu maksudnya, ya Allah. Udah cabut, ya kamu setengah-setengah nggak total semuanya. Maksudnya aku mendukung editing gitu, cuma kesini kan aku kan setiap orang harus berkembang bang maksudnya. Kalau di situ-situ aja kan nanti jadi kata dalam tempurung, ya kan? Harus berkembang keluar, ya nggak? Ayolah kita sepakat lah sekali-sekali. Oke ya. Kok minum lagi nih anjing? Ini emang peraturannya kalau dia minum aku harus minum ya? Enggak sih. Enggak ya? Biasanya orang kayak gitu tuh lagi ini grogi. Jadi bingung mau ngapain, minum juga lah gitu. Jadi ngikutin gitu. Nggak, ini serius. Iya. Serius. Menurutmu bang, pengalamanmu, kamu menjadi aktor, itu bakat atau belajar?
Dua-duanya sih. Dua-duanya? Wih, bakat. Berarti seolah-olah aku mengamini kalau aku berbakat gitu ya. Iya, Ronaldo dan Messi gitu kan. Iya, dua-duanya berarti aku lebih ke Balotelli kayaknya. Balotelli ya. Why always me. Coba dibuka. Why always me, coba lah. Coba gitu lah. Why Enggak kan always me. di ini Oh, disabukin. wardrobe, kata wardrobe-nya nggak boleh. Wardrobe-nya nggak boleh. Soalnya capek tadi bikinnya. Wow, kesana ya. Juga ya. Oh, sorry. Ya siapa tahu cosplay Balotelli kan ada. Iya. Siapa tahu ada tulisannya. Why always me gitu Pakai ya. kaos dalam nggak? Enggak. Kan kalau Balotelli ada tulisannya Ada tuh. tulisan. Berarti besok aku kayak kaos dalam. Tapi Balotelli juga ada tatonya. Jadi kalau misalnya dia buka set gitu terus buka yang kaos dalam lagi kelihatan tatonya gitu. Oh iya. Aku kebetulan Nggak pakai kaos dalam. yang Ribet pakai kan kaos nanti. dalam. Soalnya Ribet. ini Iya, kan ada clip on juga Ada di clip on itu juga. kan susah. Nanti buka set. Tapi nggak bukan usah. berarti nggak ada tato. Bukan berarti kayak gitu maksudnya. Oke. Aku juga nggak pakai kaos dalam kan, nanti aurat gitu kan. Oh, Aceh bener. aurat. Oh, Aceh bener. Aurat. Ngeliatin aurat aja. Karena aurat nggak boleh. Nggak boleh kan, apalagi tatoan ya. Tato gitu, apalagi. Iya kan, bener. Pesantren juga kan. Pesantren nggak mungkin lah tatoan, nggak mungkin. Masa iya pesantren 6 tahun tatoan? Di mana imannya? Gitu doang, orang tuh kayak ke Jogja rasanya kayak menyalahkan bahwa oh anak pesantren itu keluar merdeka. Enggak, bisa kok mempertahankan iman, bisa, nggak harus ikut arus, ya nggak? Betul. Babi makan. Hah? Nah itu babi makan nggak babi? Enggak, babi haram, babi. Haram, minuman keras haram. Babi haram, nggak boleh, itu nggak boleh di dalam. Nggak, udah pasti itu, dalam Al-Quran tertulisnya tuh. Oh iya. Itu dalam Al-Quran, jadi nggak boleh ya. Kemarin sempet nawarin ngajarin ngaji juga. Iya. Itu beneran kah apa bercandaan? Beneran. Kan aku ini pernah nih, ya udah satu kali pertemuan satu bungkus rokok gitu kan. Nah iya tuh. Selama kita perjanjian itu tahun lalu apa ya? Tahun lalu. Nah itu udah aku hitung nih, kamu misalnya ngambil rokok satu nih. Anjing. Aku hitung. Anjing. Sampai 16, oh udah satu kali pertemuan nih, Robi Ya. hutang ngaji nih sama Ya. aku nih gitu. Ada catatannya Serius? 87 batang apa ya masih? Tambahin 88. 87 batang. Aku hitung. Aku orangnya emang itulah. Memang teliti ya, teliti. Bukan perhitungan, bukan. Bukan. Soalnya Memang dulu teliti. aku juara ini sih sempoa. Jadi suka ngitung. Gini-gini ya. Hmm. Gatel. Gatel. Ya benar, aku suka, aku bisa ngaji. Iya, Bisa dikatakan ngajarin jago. juga kan. Ngajarin bisa ngaji. Teman-teman yang pengen ngaji itu untuk syarat menikah sepertinya ya. Iya, boleh. Misalkan Ngaji itu untuk syarat menikah biasanya kan menikah. masih ada loh kemungkinan tanyain udah bisa ngaji gitu kan. Aku selalu kepikiran karena aku terakhir aku khatam 2 kali sih. kata baca. Iqra 1 sama Iqra 2. Kan itu Iqra bukan Al-Qur'annya. Oh, beda ya? Beda. Itu soalnya dulu. Tapi Kukira Iqra- satu, soalnya kan dulu kan Iqra 1 itu satu buku sendiri. Ya, Iqra yang 2 ada satu buku bapak-bapak sendiri. ya di belakang itu kan. Iya, yang hitam putih. Itu pabriknya di sini loh, kota gede sini. Loh. Oh iya. Iya serius. Serius aku buat, serius. Di Jogja. Yang ada bapak-bapaknya itu kan. Masih hidup. Ya nggak sampai situ lah informasiku. Seharusnya kamu dan tim riset yang riset kan. Siapa tahu jadi host di sini kan. Serius di kota gede sini. Aku pernah kan dulu sempat tinggal di kota gede terus jalan-jalan. Saya, ini TP apa ya? Namanya apa gitu loh. Pokoknya percetakan gitulah. Oh. Berarti bikinnya di sini sini. Iqra-nya? Bikinnya di sini berarti? Enggak di sana kan. Di sini podcast. Maksudnya Di sini kan cuman rental alat, ya kan. Terus media kreatif. Nggak ada percetakan Iqra. di Jogja maksudnya. Iya di Jogja, di kota gede Kota sana. Gede. Tepatnya. Nah, kukira khatam itu juga, tapi ya kalau khatam itu semuanya gitu. Ya ayolah, kapan lah ngaji? Apa? Serius. Minimal Iqra tamat lah. Lah ya itu dulu lah. Oh iya benar juga ya. Kalau ngajarin ngaji dari situ dulu. Iyalah. Berarti Iqra nggak tamat Iqra. Belum, bukan enggak ya. Enggak itu seolah-olah aku nggak akan mempelajarinya lagi gitu loh. Kamu underestimate banget. Underestimate enggak. Enggak Ya, kamu underestimate. bilangnya nggak kelar, nggak lolos gitu, Iya, nggak benar. lulus ya kan belum. Belum. Soalnya aku masih Iya, benar. pengen menyelesaikan khatam itu. Menguatkan imannya. Tapi penting agama buatmu, Bang. Penting lah, Penting ya. penting banget Sebagai sebenarnya. aktor penting nggak sih agama? Penting lah, karena kan kita juga bisa observasi di ini ya, kitab itu ya ada, cuma kan tercantum di situ. Ada nilai-nilai kehidupan di sana. Ya? Betul. Kalau tiba-tiba kamu harus main agamanya Zoroaster gitu, penyembah api. Ya nggak apa-apa. Kan aku menjadi orang lain, kan acting kan gitu kan. Kan bukan aku yang ikut pindah agamanya. Imannya nggak berubah berarti ya? Ya enggak lah. Enggak ya? Kuat tetap. Into karakter yang lain gitu. Sampai situ nggak sih pengawasanmu? Nah, takutnya aku keberatan gitu loh. Takutnya bahasaku, tata bahasaku
Disampai-sampai Iya. kan bukan aku doang yang nonton, kan ada orang lain. Iya, mungkin ya, tapi pengawasan lebih tinggi. iya sih. Tapi aku pengen denger nih istilah apa cabut chipnya, masang chipnya tuh ada nggak sih beneran di itu? Aku soalnya sering denger sama anak teater Iya. chipnya lepas, lepas atau Iya kayak itu, pasang, ya itu karakter. nyangkut. Itu tuh maksudnya apa? Ya kayak ngeklik, kayak ada saklarnya gitu loh, maksudnya dalam judul film ini aku berperan sebagai Agam gitu misalnya. Ya kan, di film Agam Abdullah aku berperan sebagai Agam. Ya udah aku menjadi Agam. Itu gimana? Ntar beda lagi, ganti lagi. Iya, pasti. Tapi itu akan terus ada nggak dalam hidupmu? Karakter itu? Atau bisa lupa, bisa hilang? Nah tapi kalau aku sendiri ya, aku kan kebetulan kebanyakan requestnya itu, nah itu yang aku agak Beb, di Apa? waktu pengalamanku kerja itu, ditawarin itu selalu, aku kan selalu open diskus toh sama saudaranya atau ini gimana kalau karakter ini udah nggak usah jadi Kipli kayak biasanya aja. Pasti sering gituin malah? Sering, dari Ya berarti yang menjual 10 itu mungkin dirimu 7, lah. Misalkan, berarti kan kalau kayak gitu yang menjual emang Adelia Fasyanya. Tapi itu negatif ya? Pandanganmu Iya. itu negatif berarti? Bukan negatif, kurang apa ya? Kurang enak. Soalnya kan pikirku aku nggak bisa nyobain, iya. eksplorasi karakteran belajar gitu loh. Iya. Aku kan soalnya kan pengen belajar kan. Jadinya kayak selalu terkotak sama dirimu sendiri. Ya jadi itu akhirnya komedi. Selalu kayak ya udah kamu dipanggil sebagai Adelia Fasya gitu kan. Betul. Tapi ada ketertarikan untuk main di luar dari Adelia Fasya itu? Oh selalu. Ada nggak satu film yang kamu merasa kalau ini akhirnya aku bisa keluar dari karakter Kipli yang biasanya orang tahu? Kok mulai dia kayak kita nih anjing? Kok mulai dia? Lagi lah berarti. Soalnya ST! kenapa harus cheers kalau ST? Ya juga ya. Maksudnya biar Kan jadi solid. susah, kan? Bonding sama narasumber emang nggak boleh ya? Sampai mana tadi? Mana tadi ya? Oh iya. Sampai pernah nggak kamu merasa kalau suatu hari kamu main sebuah film, terus kamu merasa akhirnya aku keluar nih dari karakter kayak Adelia Fasya nih, menemukan orang baru gitu, karakter baru maksudnya sorry. Sebenarnya ini sih apa ya? Aku tuh jarang nge-rewatch misalnya filmku. Oh kalau udah tayang jangan nonton. Ya udah akhirnya aku nonton, tapi sebagai aku menikmati gitu loh. Bukan orang yang main menikmati di situ. keseluruhan karya film yang aku mainin gitu. Jadi nggak cuma aku. Nah nanti next step-nya itu yang jarang kejadian. Kejadian ya benar. Karena udah nonton untuk nonton lagi karena filmnya banyak kali ya. Karena untuk rewatch yang lain itu. Udah banyak berarti ya? Film pendek film panjang. Apa aja coba? Riset nggak? Hah? Ada. Neng kene aku ngenteni kowe. Ya. Itu yang pertama kali aku lihat waktu aku maba. Aku ya? ini Kipli Hot gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam grup maba gitu terus kayak foto profilnya loh kok foto profil film lagi yang cewek kayak gini gitu. Kok saya pernah lihat di poster-poster gitu kan. Oh, ternyata bukan maba, guys. Ternyata dia cutting tua, guys. Gitu ya. Masih inget ya kejadian maba? Masih. Sampai yang gesekan sama himpunan mahasiswa itu yang kamu ngepak itu sama teman-teman baru masuk disuruh kan biasanya kan kalau PPAK atau ospek gitu kan disuruh bawa ini syarat-syarat buat seru-seruan gitu kan. Tiba-tiba ada posting fuck HMJ gitu sama foto. Ini seangkatan, ini depan sendiri belum gondrong, masih pesantren. Itu mungkin kenakalan pertamamu ya? bukan, itu salah paham, Bang. Itu salah paham. Loh, itu udah jelas salahnya di mana? Itu masa aku harus klarifikasi di sini Udah sih, gini, anjing? loh iya, sekalian aja. Udah gini fotonya semua, terus ada captionnya fuck HMJ. Soalnya dulu kan aku nggak ikut nyariin kamu, yang nyariin yang gede-gede kan buat Iya, ada tuh namanya Agi Akbar. Oh itu juga ya? Dipanggil tuh saya tuh, Pak. Iya, Mau kan? pulang naik motor, adem tuh pulang kan. Kampus tuh harusnya menjadi lingkungan yang sehat, nggak Iya. sih? Gitu Kalau kan? kamu nggak gini, gitu Juga kan? ya. Ada salahku juga berarti. Iya. Nanti bisa kan di ini, oh nggak perlu ya? Jangan dong ya. Bangsa sudah hilang fotonya, udah hilang. Ngedit Udah ya. hilang, udah Siapa hilang. tahu dikasih fotonya. Jangan. Tapi itu sejarah loh. Itu gimana klarifikasi lah? Itu klarifikasinya itu bukan foto untuk nge-fuck ya, guys. Tujuannya itu memang kayak cuma foto bareng, kita masih iseng. Iseng aja, Bang. Ya Allah, iseng foto gitu. Ada 90 foto di situ. Si kontol, maksudnya si bangsat ini dia ngambil foto yang nge-fuck, Bang. Terus habis itu di-tag.
kan tolol gitu maksudnya. Iya. Dan itu nggak izin kami taunya waktu udah 5 hari foto itu terpost. Udah di komen tuh HMJ BEM Radikal, FSM Radikal lah. BEM FSM Radikal, HMJ. Udah tuh. Nggak salah kalau dipanggil emang. Ya nggak salah, saya yang nggak mengontrol teman saya sendiri. Kating-kating saya baik. Baik semua, sehat. Lingkungannya sangat mendidik dan edukasional gitu. Gak ada tuh dipanggil malam-malam jam 2 malam suruh ke kota tuh gak ada. Jam 2 malam disekap gak ada tuh. Penculikan gak ada dalam kampus tuh, gak ada. Gak mungkin terjadi tuh, soalnya baik-baik semua. Pasti dikasih nasihat untuk membangunnya. Betul, jangan diulangi lagi gitu kan. Jangan diulangi lagi ya, kamu tuh harus mengerti adaptasi, sopan santun ya kan. Itu kan yang dimauin. Apa itu? Ada manusia ukurannya 2 meter dengan badan yang segede gaban namanya Mami, lempar sendal ke depan? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Klarifikasi kan. Udah jelas semua. Soalnya kan daripada capek klarifikasi satu-satu kan. Ya udah apalagi ngobrol apa lagi ya. Jangan yang internal kan, yang nonton kan. Yang nonton kan umum nih ya. Umum. Ini kan sebagai aktor komedi. Abang mengakui nggak kalau abang seorang karakter komedi? Mengakui, tapi sebenarnya kurang apa? Label itu tuh mengganggu nggak sih? Mengganggu banget. Mengganggu Banget. Karena ini terasa banget waktu yang sekarang ini misalnya lagi maraknya film horor kan ya. Kan jarang nih dimasukin, walaupun ada film horor yang komedi. Ada. Tapi kan jarang. Nah, akhirnya sepi di situ. Sepi kan. Harus tahu maksudnya orang-orang itu kalau Kipli itu nggak cuma aktor komedi, dia bisa semua gitu. Dia punya pengen belum bisa sih aku. Iya, pengen belajar berarti. Pengen belajar jadi kayak polisi kayak atau jadi tapi itu resiko nggak sih, Bang? Resiko buatmu juga. Dari? Misalkan kamu orang ini mau dalam tanda kutip orang-orang yang meng-calling ya. Gitu. Udah taunya Kipli ini aktor komedi nih. Mainnya di komedi biasanya. Terus habis itu kamu membuka ruang untuk kayak aku akan membuka ruang kepada karakter-karakter yang tidak komedi gitu. Dan film yang komedi malah mungkin. Itu beresiko buatmu juga nggak sih untuk kayak apakah dia akan berhasil, apakah kamu akan berhasil main di situ, dan apakah itu akan menurunkan karirmu nanti? Iya, pada akhirnya kan memang beresiko. Karena apa ini? Makanya itu sering aku kalau sama temanku ngobrol, ayo bikin film gitu. Kita bikin tantangan, challenge gitu. Challenge. Babi challenge. Bukan ya? Bukan. Challenge. Oh, challenge ya. Challenge. Nah. Challenge. Nah, itu kalau kamu berhasil bikin film nggak komedi, aku yang main, kamu yang direct, kamu berhasil sebagai sutradara, aku berhasil sebagai aktor kan juga gitu. Berarti mau harus ketemu sama orang yang berani ambil risiko itu juga kan? Iya. Tapi akhirnya untuk karya-karya, kadang juga aku bikin film sendiri gitu. Maling Kliwon. Nah, iya itu juga. Bagus nggak tuh menurutmu? Bagus lah. Gila. Nggak ada orang tua bilang anaknya jelek. Benar sih. Iya kan? Kejadian ke lu juga kan? Benar sih. Iya kan? Kalau saya bilang saya ganteng-ganteng aja kayaknya, walaupun ragu dikit. Iyalah. Tapi kenapa nggak bikin film, Bang? Belum, bukan enggak. Kok seolah-olah? Enggak, maksudnya kamu nggak saat ini aku bikin film gitu, Beb? Enggak, bukan gitu. Tapi kamu masih pengen bikin film nggak sih? Pastilah. Pasti. Karena itu kan juga ini kan, cara bikin film itu bagiku itu cara untuk cerita, keluh kesah. Aku sempat berpikir loh, Bang, maksudnya apakah kamu adalah orang yang Aku sempat berpikir, ini jujur. Deep talk gini ya bahasa. Asli. Berapa lah penonton, kita berdua ngomong aja ya. Iya. Kayak aku ngeliat apa Bang Kipli ini emang orang yang kayak udah memutuskan untuk ke aktor, terus habis itu enggak, ya udah aktor aja gitu. Tapi kan kamu jurusannya film gitu. Iya. Aku sempat pikir kalau kamu ninggalin itu. Ninggalin yang mana, film? Ninggalin film, maksudnya ninggalin berkarya ya. Berkarya lewat membuat film daripada berakting. Aku taruh dulu pada akhirnya, Beb. Itu kayak di hold dulu. Aku taruh dulu, kayak aku karena kan aku udah dari SMK kan, malahan aku dulu itu bikin film apa karya audiovisual apa, jurusanku kan juga broadcast dulu SMK-nya. Tapi kamu bikin film, kamu main juga nggak? Kalau aku yang bikin aku nggak dulu. Oh, dulu nggak. Tapi kalau teman-teman bikin aku ada main dari SMK memang seperti itu.
Nah, Terus akhirnya hasratmu, kan kamu taruh dulu nih film. oh iya. Gitu. Nah, aku pengen tahu aja titik untuk kamu akhirnya merasa untuk buat ini kayaknya aku bikin film lagi deh gitu. Itu apa? Kapan gitu? Karena aku ngeliatnya soal itu sih ya Bang. Maksudnya aku ngeliat oh Kipli itu udah ke brandnya sebagai aktor gitu. Dan secara tidak langsung aku juga ada asumsi kalau mungkin kamu juga adalah orang yang akhirnya mengamini itu untuk ya udah aku aktor aja untuk nyari duit kan namanya juga butuh-butuhan ya. Maksudnya kebutuhan kita di sana, profesinya di sana. Dan bikin film ini kan belum tentu memberikan hasil yang setara dengan kamu main film. Gitu. Terus kapan kamu bikin filmnya? Biar waktu yang menjawab lah ya. Mak? Enggak maksudnya kalau kurasa aku udah ngerasa cukup bisa sudah cukup di keaktoran, bukan cukup sih apa ya. Soalnya kan niatku kan gini kan Beb. Tadi kan aku dari SMK sampai kuliah 7 tahun itu udah belajar di balik layar misalnya derek apa semua kan aku cobain dari semester 1 aku nge-art terus nge-sound dan lain-lain itu ngedit, derek apapun itu. Semua udah nyoba berarti? Hah? Semua udah coba? Semua udah nyoba, memang gitu. Memang aku pelajarin semua, jebret. Nah, kurasa udah banyak, udah cukup lah, bukan udah banyak, udah cukup kurasa ilmuku di belakang, yang di film-film itu. Nah, maka dari itu lebih banyak daripada keaktoran. Kan dulu kan aku keaktoran dan filmmaker gitu kan ya. Tapi kamu dulu belajar aktor juga Bang? Nah, itu dia, aku nggak belajar. Oh. Maksudnya nggak bisa belajar sekarang. Nggak kayak yang Sanggar atau apa? Belum, nggak mau pelajari Stanislavski apa gitu. Apa itu? Anjing bangsat, tinggi banget tuh, anjing ke atas tuh bahasanya tuh. Stanislavski apa tuh? Stanislavski itu bapak teater gitu lah. Oh. Aku pun juga nggak tahu. Biar kata pinter ya. Iya, soalnya kalau ngobrol sama teman-teman aktor gitu, ngomongnya Stanislavski, Stanislavski gitu. Ya yang tahu memang dia tokoh teater gitu lah. Aku pernah baca juga sih bukunya. Nggak habis. Nggak habis ya, soalnya udah deadline kan. Aku baca buku itu waktu TA doang soalnya. Oke, terus lanjut. Nah itu makanya niatku ya udahlah, aku istirahat dulu, aku tak fokus ke keaktoran karena aku masih belum cukup. Aku tuh ngerasa belum cukup di keaktoran, tapi kok orang percaya banget sama aku gitu loh. Nah makanya kalau dari kamu itu bisa acting betul. Gitu ya? Walaupun sebenarnya panggung ini dunia ini panggung sandiwara ya. Semua orang ini acting semua loh ini itu. Iya benar. Iya. Walaupun kalau pola pikir gitu, nah makanya aku ya udahlah, aku tak belajar lah. Biar orang percaya sama aku itu memang benar-benar aku ngasihinnya juga, aku menjaga kepercayaan itu jangan dengan apa yang aku beri, berarti, apa yang aku punya gitu. Berarti kamu merasa bertanggung jawab atas percayaan orang lain? Oh iya dong. Akhirnya di situ belajar. Iya. Ketika mereka menaruh ekspektasi, berarti kamu sebagai Kipli ini mencoba untuk memenuhi ekspektasi itu. Betul. Oke, ya. Ya terus kapan bikin filmnya? Belum kejawab ini. Belum kejawab. Anu kali ya. Apa? Maksudnya momen seperti apa sih? Apakah ketika uangnya cukup atau mungkin naskah yang mungkin kamu saat ini sedang menulis naskah yang atau punya ide yang terhold selama ini, habis itu oke, ini kayak saatnya untuk mengeluarkan ide itu. Iya. Momentumnya apa gitu? Saya kan pasti kejebak nggak sih Bang? Kejebak. Ini dalam konotasi maksudnya kayak kamu ketika kejebak di situ gitu. Iya takut gitu. Tapi kan pasti mungkin kamu ngalamin lah. Kalau di fase itu yang tiba-tiba, oh ini saatnya gitu. Oh ini ceklek gitu tiba-tiba itu. Ada instingnya gitu ya. Kayak ini kayak bikin film deh. Iya benar. Gitu. Ini deh kayaknya. Karena kalau misalnya ngomongin naskah, memang aku udah ada bukan bank naskah, bank premis, bank ide gitu tuh. Tinggal di set. Cuman aku ngerasa bentar lah. Bentar aja gitu. Bentar dulu abis pilpres. Ada nggak sih pilpres yang mulai masuk buat? Enggak. Ada, kalau masuk udah ada beberapa di depan untuk main ya. Tapi untuk ngekru aku juga ngambil ngekru. Oh, ngambil ngekru ternyata. Awas ya ngekru ya. Aku juga. Mas ya, apa tuh ngambilnya tuh? Kalau ngekru. Aku ini sih nelko nyari pemain gitu. Karena kan juga akhirnya aku ngajak teman-teman yang aku ketemu di syuting juga. Itu kan aku ajuin. Oh, ini aku pengen tahu Bang. Apakah
Karena gini, teman-temanku yang anak teater juga, ketika dia nge-crew di film, dia pasti ngambil kortel. Atau ya itulah pokoknya, urusannya dengan talent lainnya. Talent. Apakah itu memang hal yang kayak mesti kayak gitu karena kamu talent, jadi kamu mainnya di kortel gitu? Apakah nggak bisa kamu talent, tapi kamu juga main di lighting misalkan, atau kamera, atau art, atau sound? Kenapa harus di kortel gitu? Apakah itu salah satu kayak itikat buat mempertahankan posisi kalau kamu tuh juga tetap talent? Iya, tapi aku kalau ngambil kortel, kenapa talent mungkin lebih lebih deket ya. Karena memang ya udah tinggal nyarinya juga teman-teman sendiri gitu loh. Benefitnya lebih banyak mungkin. Benefit Ke mungkin. kamunya. Benefit, iya mungkin ya. Sebenarnya nggak nyari benefitnya itu sih. Apa ya? Aku juga pilih-pilih kalau ngambil job kortel gitu loh. Maksudnya aku pilih-pilih apakah ini terlalu berat. Misalnya aku harus nyediain jerapah 10 atau 100. Jerapah tuh talentnya? Iya kan yang ada di masa prop kamu bukan maksudnya makhluk hidup loh itu. Enggak, maksudnya kayak jerapah tuh kan jerapah gitu. Tapi makhluk hidup. Makhluk hidup sih. Kalau ada di depan frame gitu apa hitungannya? Kalau benda mati prop. Kalau benda itu makhluk hidup talent. Nah iya kan? Iya juga. Iya nggak sih? Iya kan, kalau hewan kan? Iya sih, berarti kalau misalkan jerapah lebih bagus mainnya daripada aku lebih duluan daripada jerapah. Iya. Iya sih, itu tergantung mindset sih. Shit, man, apakah aku harus memanjangkan leher? Jangan, tapi bagus kalau panjang leher. Kan bisa ditato lehernya panjang gitu ya? Enggak, aku ya? menolak tato aku. Enggak ada tato itu apa dosa tato itu? Dosa, teman-teman. Nih, teman-teman tato Indonesia, komunitas tato. Bukan, maksudnya yang Islam. Yang Islam itu memang secara Islam ada hukumnya. Tapi hukumnya tuh, aduh anjing bahaya banget nih ngomongin ini, anjing. Enggak, tapi ada banyak mazhab. Tinggal mana yang mau diamini aja. It's okay gitu loh, kayak tinggal milih aja mazhab yang mana yang mau ditentukan gitu. Ada yang mazhabnya kayak mentato tuh haram, literally haram semua. Ada yang tipikalnya yang kayak oke, selama itu tidak kena air wudhu. Ada, tapi ya masa iya Islam bertato? Ya, boleh nggak sih kita next topik aja? Oh, boleh next. Boleh. Ini Agung boleh ya, Agung. Oh. Kalau dibayar murah, apakah performa diturunkan? Iya juga ya. Rugi juga di aku gitu, misalnya gitu. Jadi ke brand juga kan? Maksudnya orang nggak tahu kan bayar murah? Iya, Ya. orang nggak mau tahu. Tapi aku... Sikapmu gimana? Aduh, ini berbahaya ini ya. Tapi yang jelas aku nggak pernah nurunin performa sih. Aku selalu total. Selalu total. Yakin? Oke. Walaupun 200.000. Bukan, maksudnya kan dibayar murah gitu kan. Murahnya itu yang gimana dulu nih, gini nih. Karena kan yang ku lihat kan nggak cuma dari materi ya. Dari fee uang doang ya. Maksudnya apakah ada value lebih, misalnya apakah balik lagi ke yang tadi, apakah ini adalah kesempatanku untuk mengasah skill, keaktoranku gitu itu, misalnya aku dibayar 200.000 misalnya gitu, tapi aku jadi dispenser, nah kan aku belum pernah jadi dispenser, ya kan, yang dialognya cuma iya kan, dispenser susah banget kan. Lu bayangin jadi film, Mas besok slow, besok syutingnya jadi dispenser. Dialognya apa Mas? Gelegek. Tahu nggak sih maksudnya gelegek-gelegek? aduh gimana anjing? Astagfirullah. Soalnya itu nyebelin banget loh, Beb, suara gelegek gitu. Itu sama kayak suara semprotan pewangi itu loh. Itu ngagetin banget, sumpah. Aku itu pernah ya dulu
Dulu kan aku kerja nih di bimbingan belajar gitu ya. Nah itu malam-malam di kantor itu tiba-tiba psst, gitu. Itu juga, itu dispenser kan nyebelinnya itu ya. Dia itu tanpa ada yang mengoperasikan itu kadang dia juga gelegek gitu loh. Orang lewat doang gelegek. Sakit banget ya Allah. Ya oke. Ya. Gelegek gini. Oke. Iya. Berarti setiap apapun itu nggak. Inner peace. Oke. Berarti berapapun bayarannya kamu tetap akan maksimal. Berapapun bayarannya aku tetap maksimal. Karena aku lihat bayaran nggak cuma di duit ya. Pengalaman atau relasi. Kesempatan ada faktor-faktor lain lah. Oke, ya siapa tahu kayak istilahnya, siapa tahu nih walaupun kamu dibayar 100.000 di situ, tapi film ini tuh kayak ngeluas ternyata akhirnya buka potensi lain. Nah bisa kayak gitu. Yang ngedirect siapa? Oh aku pernah belum ngedirect ini, didirect Mas ini gitu. Sama mungkin salah satunya juga kalau misalnya saudaranya itu Pak Dimu sendiri. Misalnya kayak gitu. Mau nggak mau kan? Iya sih berarti. Mau nolak nggak cocok duitnya, Lebaran ketemu. Masa nagih gitu? Dibully. Ya juga ya. Sombong kayak gini. Biasanya kan gitu kan. Iya berarti. Ya banyak, tapi apa ya? Itu nomor sekian lah kalau aku. Nomor sekian. Belajar dulu yang penting. Belajar. Itu jujur apa munafik? Jujur aku, Jujur soalnya ya? belajar. Aku tadi BTW baca kiriman dari Agung ya, filmografi. Oh iya. Oh aku ya. Iya, filmografi, portofolio. Itu tapi terakhir aku update September Itu 2021 apa ya? 2021 ya? Tapi dari itu aku ngeliat kok banyak banget kamu tuh main sama Mas Kolcla. Iya. Nah, aku pengen nanya Bang, apakah ada rasa kecocokan atas saudara tertentu sehingga kamu tuh kayak apa ya istilahnya ya? Chemistry-nya udah kebangun gitu loh. Iya, kalau aku sama dia kan memang kenalnya kan waktu komunitas film berbasis kampus dulu kan, waktu aku waktu kita jalan-jalan sepatumu hilang itu kan yang kita ngomong ya. Tiketnya lebih bagus, nambah tiket baru. Betul. Ya. Nah, udah kebangun dari situ. Itu 17 orang. Akhir juga ikut lagi. Kalian harus tahu guys, Kipli di situ. Kipli ya, yang kayak gini mukanya sekarang. Di situ pucet, anjing, semua pucet, anjing. Bayangin 17 orang tiketnya eksekutif semua loh. Kala itu berapa? 170 ya? Itu dapat eksekutif. Kali 17. Salah pesen aku. Yang harusnya dari Malang ke Jogja, aku belinya Jogja ke Malang. Mukanya pucet, anjing. Minta maaf, pertama kali aku ngerasa Kipli minta maaf, Aku anjing. minta maaf terus ya. Iya, benar. Berarti aku baru salah ke kamu itu. Bener. Dia ngechat aku, Cok. Dia bilang, Pip, nggak apa kan ini kalau misalkan ini kira-kira gimana gantinya gitu. Saya kan kayak ya udah sepatu saya hilang ya di situ, ya udah nggak apa-apa Bang, aman aja, beneran nggak apa-apa. Anjing Kipli memelas. Anjing. Ya oke. Itu termasuk skill actingku sih. Harusnya aku dapat 170.000. Lumayan kan? Lumayan Beli sih. kuota. Lumayan. Nah, akhirnya aku yang beli kuota. Dengan Buat aku sendiri pakai duitmu. bangsat. Apaan ini? Enggak. 17 orang tuh harus komplain pokoknya. Lanjut. Jadi banyak value yang kulihat gitu loh. Ya, cuman, dari Kocla ya? Dari Kocla, di mana? Nah, kenal dari situ kan. Terus dulu waktu sama PH-nya itu Rawacana itu sering produksi lomba-lomba, ikut lomba film atau film pendek. Kamu lama emang kenal Mas Kolcla? 2013 atau 2014 gitu lah. Oh, berarti sebelum viral ini kamu udah kenal? Sudah. Bahkan beberapa hari sebelum film viral itu, aku proses sama dia. Yang itu, Gong. Yang itu tapi yang rusak. Nah itu. Ada signatur nggak kayak signatur? Signatur. Nah, udah lama jadi udah dari 2014 15-an lah. Iya. Kenalnya. Terus proses juga sering beberapa kali
bikin karya ikut lomba, masih belum, iya masih kuliah dulu, masih belum lulus kuliah, gitu. Aku ngeliat gini soalnya Bang, aku selain kamu ya, maksudnya kan di portomu aku ngeliat apakah ada koneksi tersendiri dari antara Kipri dan Coach La, tapi di hal-hal lain, mungkin saudara-saudara lain ya, misalkan aku lihat Hanung atau siapa gitu yang kayak kok aktornya selalu ini gitu. Itu tuh emang ada nggak sih? Apa chemistry kayak gitu? Maksudnya kayak memang ada. Kayak aktor tuh, aku kalau dia yang ngedirect, kayaknya aku bakal lebih oke gitu, atau mungkin lebih all out atau mungkin apa gitu. Dan juga aku ngerasa kok Agung itu salah satu ini malah ngomongin orang ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa kan? Boleh nggak? Atau di skip nih? Oh iya. Aku ngerasa dia tuh salah satu sutradara yang bisa wajah diskusi yang kayak aku ceritain tadi di awal itu. Aku ada tawaran, katanya bikin gini gitu-gitu. Berarti dia bukan tipikal yang kayak, oh udahlah, udah kamu Kipri aja gitu. Ada beberapa kali yang seperti itu, tapi dia tetap open. Jadi kasih gestur-gestur apa, dikit-dikit dia tetap open diskusi kayak gitu. Berarti kamu nyaman sama dia? Nyaman, tapi dia udah nikah ya. Aduh. Ya. Dia. Iya. Iya. Ambil contohnya waktu di Tilik The Series itu, yang tilik film pendek kan aku nggak ikut nih, nggak ikut syutingnya, nggak ikut proses produksinya juga. Dan memang aku bukan bagian dari Wacana ya. Nah itu juga. Jadi kamu lepas ya? Lepas, cuman sahabat aja, kolega, teman-teman, sahabat-sahabat. Partner kerja. Iya, sahabat-sahabat ini kan komunitas dulu kan juga salah satunya. Nah itu juga kayak di Tilik Series itu aku yang jadi Nope itu juga ada di fase itu memang sebenarnya kayak kamu yang sadar, ada di fase itu aku ngerasa ini kebanyakan deh, nanti keseringan aku deh, nah nanti aku dicap Wacana, begitu juga sebaliknya, kayak gitu kan takutnya. Nah terus ternyata sih aku juga sempat ngerasa kayak gitu, makanya ada beberapa. Nah awalnya kan memang di Tilik The Series itu aku ngestrada. Malah ngekru. Karena aku memang bilang, kamu pengen jadi siapa? Jadi ditawarin memang. Kamu pengen jadi siapa, ini naskahnya jadi. Kamu pengen jadi siapa gitu. Terus aku bilang, "Nek aku ngekru aja piye gitu. Casting director kayak apa gitu. Kalau aku ngekru aja gimana, casting director kayak atau terus akhirnya singkat cerita dijadiin Astrada." Nah gitu. Terus akhirnya nggak dapet nih karakter ini Nope ini. Terus akhirnya aku daripada nggak syuting kan, terus aku menawarkan diri gimana kalau ambil itu. Ini apa nih? Kalau overtime sikap aktor, oh ya, aku mikir ini Bang. Ini mungkin stigma dari orang-orang ya, dari teman-teman yang aku dengar. Karena aku juga anaknya post pro kan, jadi aku nggak tahu kondisi lapangan. Tapi banyak yang ngomongin perihal perkataan kayak, aktor-aktor ini tuh manja mungkin atau kayak banyak keluhnya. Nah, apakah memang sebenarnya posisi aktor tuh di situ gitu? Di situ tuh dalam tanda kutip kayak di posisi yang lebih tinggi daripada kru. Apakah emang kayak gitu menurutmu? Atau sebenarnya sama aja? Kalau sama kru ya sama aja kan? Sama aja? Aku pikir sama aja, kita sama-sama buruh ya. Cuman kita beda di bidangnya gitu lah. Maksudnya teman-teman kru di teknis, buruh teknis, kami juga buruh lakon gitu loh. Tapi kan servisnya beda. Kenapa di talent itu servisnya lebih tinggi dibandingkan di kru? Contohnya misalkan kru nasinya lauknya sama nih. Tapi dia bungkusannya bungkusan biasa. Talent bungkusannya styrofoam. Sesimpel itu loh. Maksudku kayak menurutmu kamu mengamini itu nggak sih untuk kayak harus ada beda kayak gitu? Sorry. Kalau beda-beda kayak gitu kan mungkin kalau contohnya seperti itu kan mungkin kalau sekarang udah yang nggak bagus juga sih sebenarnya kayak gitu kan. Soalnya kan semua sama kan harus. Samain aja. Sebenarnya talent tuh posisinya sama kayak kru kan? Sama aja, sama-sama. Ya sama-sama semua itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Islam pesantren 6 tahun. Nah, terus masa kamu sampai lupa gitu. Nah, maksudnya kan mungkin yang lebih membedakan mungkin ini kali ya. Karena kalau mungkin dibedakan seperti itu mungkin ini kali makanya harus nasi putih misalnya gitu, nasi merah atau nasi diet misalnya gitu kan dibeda-bedakan atau bungkusan atau styrofoam. Sebenarnya kan kalau itu kan cuma look aja kan sebenarnya. Dalamnya juga beda biasanya. Dalamnya beda.
Kadang ada yang sama bang, cuma beda kotak doang. Itu yang aku pertanyakan gitu, kenapa talent harus dikasih styrofoam sedangkan Nggak harus deh kayaknya. Itu beberapa oknum deh itu kayaknya. oknum kayaknya berarti. Iya nggak sih? Oknum berarti. Oknum kan. Yang terlalu mengglorifikasi talent. Kalau menurutku sih itu nggak baik sih, tapi jarang aku melihat seperti itu. Tapi semestinya menurutmu, nggak tahu sih apakah harus atau enggak, tapi layaknya tuh gimana sih? Apakah talent sebenarnya harus memposisikan diri mereka sebagai kru juga? At least menyamakan kalau ya aku dan kamu sama-sama bekerja di sini, kita sama-sama mengusahakan yang terbaik di sini. Iyalah. Tanpa harus ada kayak misalkan kortel nih atau PU atau apa misalkan, terus kayak talent yang tiba-tiba aku pengen es krim dong misalkan gitu, aku pengen pizza misalnya gitu, terus diturutin gitu. Sedangkan kru kalau ngomong kayak gitu nggak akan mungkin diturutin. Sikap yang tepat saat menjadi talent itu apakah menjadi orang yang kayak memang aku pengen rokok deh atau aku pengen es krim misalkan itu. Tapi kan itu belum tentu pakai uangnya yang dimintain tolong toh. Ya, Siapa tahu nanti korupsi. diganti. Nah, Berarti reimburse. atau uang talentnya sendiri gitu. Tahu nggak? Oh. Siapa tahu minta tolong kok nanti hitung-hitungan nanti misalnya nanti dipotong lah sama ini, ada hitung-hitungan kan orang nggak tahu kan. Nah, yang ku jadiin pikirku itu kalau misalnya si talentnya itu Prinsipmu lah, prinsipmu. kalau si talentnya pengen es krim nih, kalau dia beli sendiri cabut misalnya gitu set. Terus nanti kalau take-nya udah mulai take nyariin misalnya kayak gitu kan nggak bisa diganti mukanya kan, kalau Ya, gantiin dia harus di situ harus standby di Harus situ. nitip. Betul. Kalau misalnya kalau teman-teman lampu kan bisa apa ini gantiin satunya kan ada banyak gitu kan. Ada backup. Toh juga kadang juga bisa minta tolong juga. Kayaknya circle-mu deh yang salah ini kayaknya. Ya, circle saya soalnya student filmmaker. Kegelisahanmu itu jarang kutemui deh sepertinya. Jadi di syutingan biasa yang kayak kamu selingkuh itu nggak gitu? Tapi aku pernah sih memang syuting itu dapat nasi bungkus sama kayak yang lain dan aku nggak mempermasalahkan itu gitu. Ya udah sama aja. Ya udah sama aja gitu. Nah, perihal ini bang, kadang ya, mungkin studi kasus yang aku rasain sendiri. Gitu. Misalkan aku bikin film, terus aku ngoling beberapa orang, kamu misalkan, terus habis itu kayak oke gitu temen gitu kan. Terus aku nggak mengatakan soal budget di awal, tiba-tiba di akhir kasih segini gitu. Oh surprise Surprise motherfucker. surprise Gitu. ya. Metodenya tuh surprise gitu. Nah itu tuh menurutmu adalah suatu hal yang baik nggak sih buat industri? Ini buat industri ya, bukan buat kalau ngomongin karya kan kita bisa sangat karet ya, sangat fleksibel gitu. Kalau karya, tapi kalau misalnya ngomongin industri yang mana eksekutif produser pasti akan mendapat keuntungan, ya kan? Atau filmnya akan memberikan keuntungan entah kepada siapapun itu. Tapi saat kamu di calling, mainnya di sini ya oke, budgetnya berapa? Ketika kamu nanya budget, kamu bilang kayak, oh Ghibli ini rewel nih nanya budget gitu. Nah, iya. Yang lebih seringnya cuma gini doang. Besok tanggal 18 kosong nggak? Ya kosong, ya kosongin dulu ya. Ini lolos film ini. Dah. Perbincangan cukup sampai situ doang. Ya. Nggak ada tuh ngomongin kayak berapa hari syutingnya, berapa scene syutingnya. Ya, oke. Dulu sempet kayak gitu. Nah, itu aku sering ngerasain sebelum 2019. Waktu sebelum aku lulus kuliah kan. Jadi waktu lulus kuliah itu aku udah memutuskan aku fokus nih ke aktoran nih. Jadi aku aktor profesional nih. Jadi aku harus belajar observasi dan lain-lain nih. Nambah ilmu olah tubuh jarang sih ya. Nah, maksudnya gitu terus. Nah, setelah itu aku udah profesional ya udah aku mau ngobrolnya profesional aja gitu loh. Nah, akhirnya aku mau mulai untuk tanya setelah nanya tanggal kosong, terus aku pasti nanya ini apa matematika atau ada bahasanya lah gitu. Nah gitu selalu gitu. Nah yang aku rasain setelah itu, ya itu tadi bener. Terus dibilang aku sok ngartis, sok profesional. Star syndrome. Iya kayak gitu lah semacam. Kamu pernah dicap star syndrome? Nggak tahu ya bahasanya mungkin hampir mirip ya kayak sok ngartis itu ya sejak karena. Sok ngartis mungkin bahasanya ya. Padahal kalau menurutku bang,
Padahal itu adalah sebuah hak nggak sih buat talent? Itu juga kita mau interview kerja kan mesti ditanyain mau gaji berapa. Iya kan? Nah iya kan. Kerja apapun lo, kerja jadi apa kayak di OB, minimarket. sorry contoh C ini, tapi OB misalkan pasti nanya tetap gajinya berapa kan? Dan itu sah gitu. Iya, itu memang. hak manusia nggak sih? Nah, kenapa aku ngelihatnya saat talent nanyain fee, misalkan kayak fee-nya berapa nih gitu, per hari berapa misalkan gitu, dianggapnya rewel gitu. Iya. Nah, kenapa gitu gitu? Nah ya Menurutmu itu gimana? juga pertanyaanku karena kan sebenarnya kan dari sudut pandang talent kan soalnya kami harus memikirkan aku dapat segini nih, sedangkan karakterku misalnya aku nggak mau ngasih bahasa Sunda nih. Nah aku ada Belajar budget, dong. atau wah ini ada actionnya nih, ada capoeira nih, wah aku harus belajar capoeira nih. Belum lagi sama Misalnya cedera gitu. misalkan. Betul. Biasanya kan iya kalau di support sama tim produksi untuk workshop dan lain-lain. Kalau enggak kan kita harus belajar sendiri, inisiatif sendiri gitu. Kesadaran sendiri. Nah, memang fungsinya kan untuk itu, hitung-hitungan juga kan. Berarti sebenarnya tuh anak-anak produksi terutama misalkan casdir atau apapun itu ya harus jelas di awal dong sebenarnya. Betul. Karena Setidaknya mereka ngomong gitu, kalau oke fee-nya segini, kamu oke nggak dengan itu, ya kan? Iya. Maksudnya urusan kecil sama besar kan setiap orang beda-beda. betul. Ya kan? Murah mahal itu beda-beda Murah juga. mahal betul. beda-beda. Siapa tahu, oke ini murah, tapi setidaknya ngerti gitu. Oh aku akan dibayar segini. Tinggal kalau Iya. deal, berarti kan akhirnya konsen masing-masing kan? Nah, Betul. yang aku lihat tuh kebanyakan, maksudnya yang aku tahu ya, ini mungkin aku tahu doang nih, sorry to say. Saat talent di hire, apalagi dalam tanda kutip kerja bakti gitu ya, Iya. kerja. Ini karya bersama nih. Ini kita Iya, keluarga nih. keluarga Tea nih, banget wah. itu pasti kata-katamu. Tai Bang. babi. Oh, sorry. Itu jadi kayak nggak dipikirkan atau mungkin dipikirkan tapi kayak di seakan-akan si ini bakal toleransi deh, si ini bakal maklumi itu. Apakah itu adalah sebenarnya hak seorang talent memang menanyakan itu? Iya, harusnya seperti itu. Karena kalau dibagiku itu kerjaku itu adalah pada saat waktu deal-dealan kayak gitu tuh. Maksudnya misalnya aku bulan depan Ya. atau 3 bulan lagi nih lolos syutingnya 3 bulan lagi. Nah orang yang hire itu mikir kerjaku waktu syuting doang. Nah padahal kan sebelumnya kerjaku itu adalah Ada riset di situ, ada observasi ya. Ada riset, ada observasi, ada pengembangan karakter, bedah karakter dan kerjanya itu di situ, di praproduksi itu. Nah waktu syuting itu aku rasanya itu waktu pengaplikasiannya itu udah rekreasi aku. Ya, Jadi pekerjaanku itu di sebelumnya. udah hasil jatuhnya Betul. ya, hasil dari riset sebelumnya. Nah makanya kan logikanya, aku kapan mulai kerja nih? Kalau aku nggak tahu nih, ya kan? Sampai mana nih gitu loh? Apakah aku belajarnya bisa sampai Perancis misalnya gitu kan? Ya kan seperti itu. Kalau pikirku sih seperti itu sih. Pip. Jadi memang hak sih memang. Haknya para talent tuh untuk nanyain itu. Maksudnya berarti kalau aku pandanganku ya, berarti sebenarnya saat kru-kru menganggap itu rewel, itu tuh bukan hal yang dewasa saat bikin kayak Betul. gitu. Malah seharusnya kan harus ada kontrak. Benar. Tanda tangan kontrak. Yang real kan. Iya kan, hitam di atas putih kan. Harusnya lo ya. Win-win solution dong. Bener. Berarti. Maksudnya itu bukan hal yang kayak oh si ini manja ya udah kita bikin kontrak, nggak gitu. Iya. Kadang Ya memang ini semestinya kayak gini ya kan. profesional, kita pengen profesional. Biar belajar juga, malah dibilang Kayak Agung belajar. misalkan harusnya dia ngurus tak sinema, oh dia ngurus semuanya tiba-tiba Nah. gitu kan. Harusnya Iya. ada kontrak yang jelas gitu kan. Iya. Thank you Agung. Thanks to me later. Ya ngerti. Begitu. Komentar untuk orang produksi yang punya minat sebagai talent. Ya, aku mikir gini bang, mungkin dari sini aku mengkrucilkan ke teman-teman yang dia fokusnya awalnya di kru belakang layar. Terus dia punya bakat untuk merasa atau mungkin emang ada bahwa dia bisa menjadi talent. Menurutmu gimana? Gimana apanya nih? Harus gimana? Apakah anggaplah misalkan ada satu orang nih, dia biasanya 10 lighting nih, biasanya ngawal lighting gitu kan. Terus tiba-tiba sekalinya masuk ke dalam jadi talent nih, konten nih G misalkan.
Itu nih Gevik Cinema misalnya. IG Fix Cinema misalkan. Pede nih dia, wah gua kayaknya bakal ninggalin nih semua Kekeringetan ini. Iya, keringet. Gua nggak suka nih keringet gua, pengennya di servis gitu. Iya. Terus dia pengennya di talent, jadi aktor mungkin. Mungkin gimana? Apakah kamu ada sikapmu? Apakah kamu akan memberikan ruang kayak ya udah nggak apa, ruang ini tuh memang terbuka buat orang-orang yang pengen belajar, atau kamu nggak bisa meremehkan yang lain gitu? Kelirunya di mana ya? Menurutku, Kalau kayak gitu, kelirunya di kalau memang kamu merasa kamu talent dari awal, belajar lebih banyak untuk talent itu, tidak hanya exposure. Kalau pilihan dia waktu mau pindah itu adalah salah satu cara dia belajar, Itu oke menurutmu? ya oke aja, hidup dia loh. Benar juga ya. Ini ngomongin Dani kan? Enggak ngomongin Dani, tapi Dani selalu sampelnya. Ya nggak apa-apa. Orang dia memilih jalan hidupnya sendiri misalnya kayak gitu. Ya misalnya ya sama kayak apa ya, kita dulu belajar IPS gitu. Wah, nggak cocok nih, aku nggak mau masuk IPS, berarti besok ke IPA aja. WHY NOT. Iya sih. Apa itu WHY Hak NOT? masing-masing kan akhirnya. Apa WHY NOT? Why not? Iya kan? Hak masing-masing. Ya, oke. Hak masing-masing ya. Ya, memang mungkin dia nyamannya di situ. Kalau emang dalam artian kita harus paksa dia tetap misalnya tetap jadi anak syutingan, jadi kru syuting misalnya. Kita maksain seperti itu, sedangkan hatinya dia kan itu kata hati tuh. Hatinya dia pengennya di depan layar. Ya udah. Bayanganmu kalau kamu stay di aktor bakal kemana sampai ke titik puncaknya tuh di mana sih puncaknya? Iya ya. Kalau puncak. Iya kan? Masih tujuannya di situ. Enggak deh kayaknya. Belum. Belum menentukan itu. Belum. Berarti masih go with the flow. Iya, karena aku Pisces ya. Ngikutin air aja sih. Ikan ya. Betul. Kayak Kayak apa? enggak, logo-logo Pisces biasanya gitu. Glowfish ya? Ya Glowfish. Ada Godzilla masuk ini. Soalnya Bang, ini pandangan aku pribadi mungkin ya, subjektif banget. Misalkan aku tuh fans banget sama Teguh Rifki Wikana. Oh iya benar-benar. Nah, aku rasa entah kenapa ya, dia tuh selalu di supporting, nggak pernah main role, nggak pernah leading role. Udah riset lu? Sejauh ini yang aku tahu ya, riset yang mungkin bukan riset sih, yang misalnya kayak aku tontonanku ketika karena aku ngefans sama dia, jadi aku ngetahui dia tuh kayak kok nih orang nggak pernah dapat main role sih, gitu. Yang aku tahu dia selalu dapat supporting role. Tapi dia maksimal 100% iya kan? di situ. Nah itu loh bagus, seneng aku juga. Itu tuh bagian dari apakah semua aktor capaian akhirnya adalah main role atau nggak harus main role, supporting pun oke. Apakah itu beda di situ? Menurutmu? Kalau capaian seorang aktor nggak ada, kalau yang ku tahu nggak ada kayak standarnya ya mungkin ya. Mungkin tuh akhirnya ya capaian tiap orang, capaian pribadi masing-masing toh pada akhirnya. Ya kebanyakan mungkin jadi kayak main role itu salah satu capaian mungkin ya. Mungkin ada lagi juga. Soalnya kan kalau misalnya udah jadi main role, apakah berhenti sampai di situ? Nah, akhirnya kan capaiannya ada lagi. Misalnya kalau sekarang capaianku ya udah jadi main role gitu ya. Nah, kalau terus apakah artinya aktor-aktor yang udah jadi main role itu nggak ada capaian lagi misalnya kayak gitu? Iya kan? Oh iya juga sih. Pasti menang Oscar kayak, menang FFI kayak atau apa gitu. Iya kan? Akan tambah lagi. Betul. Ya? Seperti itu. Oh. Nah, kamu sendiri gimana? Pengenmu untuk kan kamu saat ini ya, nggak tahu nanti. Kan belum kan soalnya. Masih berada di sisi keaktoran, talent. Sampai mana, Bang? Apanya? Pencapaianmu. Pencapaian. Sampai menjadi salah satu aktor yang dinominasi ke Oscar mungkin atau FFI mungkin. Atau bahkan menang mungkin. Ini loh. Kan nggak ditutup ya ini. Apa nih? Ya Allah. Kurang. Ada rokok signatur nggak, guys?
Ada nggak sok rokok yang lain selain cola? Oke, sip. Gimana? Ilham kayaknya punya signatur. Aduh, dia pergi lagi ke belakang, makasih. Pergi ya, Bang. Iya. Capek gimana sih, Bib, maksudnya, Bib? Aku pikir gini, kamu tuh ketika menjadi aktor, terus akhirnya kemana, Bang? Capaian akhirnya? Apakah kamu akan berhenti di situ atau tidak? Atau kamu punya misalkan at least aku menang FFI dan kamu going through that gitu. Mengusahakan untuk sampai sana dengan secara belajarnya mungkin atau lain-lain gitu. Atau di sisi lain ya udah peranku dan aku mengamini itu bahwa aku akan menjadi selalu supporting role. Yang mana itu oke aja gitu. Ya jadi main role pasti. Pasti jadi main role. Jadi main role. Karena apa ya? Karena sebenarnya waktu aku gampang untuk memutuskan apakah aku di keaktoran atau tetap pengen jadi, dulu kan aku pengen jadi sutradara kan. Jadi sebenarnya waktu dari SMK itu aku udah sering main-main film, tapi aku masih pengen jadi sutradara. Sampai kuliah, di pertengahan kuliah tetap pengen jadi sutradara. Sampai akhirnya aku pernah main film terus masuk bioskop atau masuk YouTube. Nah, aku tiap pulang ke kampung itu, sekarang aku tinggal di Nganjuk nih. Tiap pulang ke Nganjuk, oh itu udah ternyata orang tua aku itu cerita-cerita ke tetangga. Nontonin. Ya. Terus aku mikir, wah, kan memang salah satu tujuan itu bukan nyenengin orang tua dong. Nah, salah satunya kan itu kan contohnya kan seneng, bangga, membanggakan, nyenengin dan membanggakan orang tua. Mereka merasa bangga. Betul. Aku mikir, kalau misalnya aku tetap jadi sutradara, apa yang ditunjukin ke orang lain? Walaupun maksudnya misalnya film yang aku sutradara ini, misalnya apalah yang aku nggak main gitu ya. Terus ini filmnya anakku gitu. Nggak kelihatan. Iya, maksudnya di circle-nya papa mamaku itu loh. Kecuali kalau kita ini loh filmku ya kita nonton gitu loh. Kalau kita kan cuma untuk aku mikir marketnya beda kan. Aku mikir, kalau aku di depan layar udah kelihatan muka aku, ini kira anakku. Nah, langsung gitu loh. Ini filmnya anakku. Nah, aku sesimpel itu mikirku dulu, itu salah satu alasan terbesar. Berarti itu. Membanggakan orang itu salah satu prioritasmu banget ya. Apa? Top 3 lah ya, top 3 membanggakan orang tua itu salah satu top 3 prioritasmu. Iya, betul. Itu dulu. Ya. Tapi itu membandingmu nggak sih Bang untuk kayak hidup sehari-hari? Apakah menjadi aktor akhirnya membuatmu jadi kayak harus ngejaga suatu hal, misalnya skincarean mungkin, atau jaga penampilan mungkin, atau jaga image mungkin? Iya, pasti. Itu bakal ngikut ya? Bakal include. Karena kan kupikir asetku itu tubuhku ini. Jadi pada akhirnya bisa dikata kalau misalnya kamu di editing nih, kalau kamu kan ada CPU, ada apa ini hard disk dan lain-lain, harus ada perawatan, maintenance juga kan, dirawat. Nah, kalau asetku tubuh otomatis kan yang perawat tubuh. Yang dirawat. Nah, ya itu juga dirawat perawatan apa. Makanya itu punya sepatu segitu banyaknya tapi nggak mau dikasih ke orang gitu kan. Iya, sama baju 3 lemari tapi pinjam satunya susah gitu kan. Enggak. Ya kamu pinjam ke sana lah, masa aku milihin, gue bawain baju ini nanti nggak cocok. Enggak, maksudnya itu pernah nih aku kejadian kayak gitu tuh. Aku ini circle sama teman-teman syutingan, kru syuting gitu. Aku beli baju terus. Memang niat. Memang niat, karena memang itu asetku gitu loh. Ya. Aku sebagai aktor lokal ya masih belum jam tinggi ya. Maksudnya belum apa ya? Ya kalau ngomongin di Indonesia belum se-Indonesia banget ya. Masih belum sampai titik itu ya. Maksudnya kan masih ada kemungkinan itu teman-teman wardrobe itu minta tolong nitip bawain baju misalnya gitu yang kayak gini baju biar sekalian pas aja, takutnya yang dipunya wardrobe nggak pas kayak celana panjang apa gitu. Nah pada akhirnya ya itu aku beli itu banyak beli bener lemari akhirnya sampai banyak sebanyak itu. Boleh sepatu dipinjem sebanyak itu boleh kesana aja. Sepatu boleh kesana aja. Mas bongkar tanya Age itu, harus bongkar. Masih di kerdus sepatu itu habis pindahan. Bener. Orang suka Tiger dijual nggak sih Bang kira-kira? Banyak kalau yang jual, tapi aku enggak. Aku mau yang jual banyak tapi aku enggak. Aku jual cuma kiri doang mau, kamu udah bilang kan. Kalau kamu mau ini bawa aja yang kiri.
Terus Yang karena kanan nyari gitu. Ya cari sendiri. Bangsa. Kalau udah ketemu, Ya, tadi ya. bilang aku, Bang ini ada yang jual kanan doang. Ya ada kabarin kirinya mau tak beli. 20.000. Kirinya orang itu kan kamu beli yang kanannya Aku kan? boleh kencing bentar nggak sih, guys? Boleh, boleh. Boleh bentar ya. Gue mesti dong, gantiin dong. Ayo. Gantiin serius. Gantiin. Mau kencing bentar. Kencing bentar ya. Gantiin. Enggak usah dikat. Nah, Tetep aku nggak ngomong. durasi. Bentar ya, kencing bentar ya. Cepetan, Pip. Ini udah berapa jam? Cepetan. Ya, oke. Lanjut. Lebih enak ngedit apa nggak sih, Pip? Ngedit tuh ibarat gini bang. Kalau aku ngedit, aku lebih suka ke manajemennya. Aku lebih suka mengatur teman-teman untuk ini kerja ini. Kalau nggak sekarang aku sendiri. Sebenarnya aku dari dulu tuh nggak pernah bisa memaksimalkan kemampuanku pada suatu pekerjaan yang kelompok. Salah olahraga misalkan ya, badminton, bola itu nggak bisa aku. Tapi kalau taekwondo atau apapun itu bela diri itu bisa sendiri. Tapi badminton kan sendiri bisa. Ya itu aku nikmati kalau sendiri. Oh, iya. Kalau bareng tuh udah nggak nikmatin aku. Oh, makanya kamu nggak pernah punya pacar. Karena kamu lebih nikmat sendiri gitu. Maksudnya kalau misalkan itu kan harus ada kesepakatan masing-masing ya. Dan pemakluman gitu. Iya kan? Pengen nikmat sendiri aja kan? Benar. Soalnya kan kalau berzina haram ya. Iya, maksudnya nggak nikah-nikah gitu kan? Karena udah cukup. Nikah 30 tahun nikah mungkin 30 tahun. Amin. Amin ya Allah, bismillah ya Allah. Ada yang mau nikah di sini? Kalau misalkan ada yang mau kira-kira untuk menikah tahun ini bisa langsung chat saya ya. Mau siapa yang nggak mau nikah? Ini Age pasti mau nikah. Ya, Siapa yang nggak mau? cewek dong. Nah, banyak cewek yang mau nikah. Oh, ya, oke. Yang sama lu nggak tahu. Yang mau nggak tahu siapa ya. Itu cari aja, Beb. Iya sih. Aku juga nyari lah. Menurutmu kalau aku pengen jadi aktor gimana bang caranya bang? Aku pun juga nyari itu. Cara ya Ramukullah. Ya dikumullah. Ya bener gitu ya? Iya betul. Islam. Asli. Islam. Terus? Apa tadi? Menjadi aktor. Aku juga mencari jawaban pertanyaan itu dari pertanyaan itu karena aku ngerasa sekarang pun aku belum bisa disebut jadi aktor. Ya. Kenapa? Aku lebih udah aku, main ada banyak. Kamu mainnya ada banyak. tapi aku belum kompeten lah gitu loh. Aku rasa Pip. Itu bentuk sosok down to earth atau? Ya aku rasa memang seperti itu karena ya kayak tadi balik lagi memang selama ini aku mainin ya Jadi itu aja. jadi itu aja. Kan pernah itu aku dikritik sama Siapa? dosen juga, mainmu gini-gini. Ya gimana? Aku dalam hati kan nggak berani ngomong. Ya gimana, Pak Bu gitu. Biar nggak tahu dosennya siapa. Ya, benar. Terus? Ya gimana? Aku dalam hati ya gimana ya orang karakter yang masuk seperti itu terus gitu. Ya inilah, anulah, diasah lah, gini-gini kesempatan ini. Ya nanti bikin film sendiri. Waktu TA bikin Malam Minggu Kliwon tetap aja komedi. Tetap masih ya, masih. Main aman aja soalnya. Ya. Gitu. Terus gimana kalau misalkan ada kru nih atau apa yang merasa kalau aku tuh kayaknya cocoknya depan layar ya daripada belakang layar gitu kan? Kamu mulai ngerasa seperti itu tuh? Bukan saya. Dani. Bukan. Dani panggil aku dulu. Oh iya. Dani misalkan. Iya apa ya? Kalau gimana caranya jadi aktor? Ya ikutin ini aja lah. Kata hatinya. Ya ikutin kata hati kan yang tahu kan diri sendiri juga tuh pada akhirnya. Kalau aku ngerasa ya selama aku nyaman dan nggak merugikan atau menyakiti orang lain, tetap aku jalani cara itu gitu loh. Tapi hati nggak ada yang tahu bang. Maksudnya Iya sih. saat orang lain misalkan kayak Agung, Adif gitu memandang Dani itu Oh Dani star nih. syndrome gitu Yeah. misalkan. Dani yang di sini nih ya. Yeah. Star syndrome gitu misalkan. Kayak apaan sih narsis banget gitu. Kan sebenarnya di satu sisi itu hak dia untuk bisa. Lah memang. Iya kan? Dan itu hak Dani sama hak Adif sama Agung juga untuk komen kayak gitu. Berarti sebenarnya ya udah don't give a fuck aja gitu. Iya. Kalau give a fuck beneran kan jadi HMJ. Nah iya juga. Jangan gitu. Jangan.
Maksudnya sekarang kalau misalnya ngomongin apa bedanya Dani sama pakaian yang ku pakai sekarang, bedanya cuma dia 2 warna, hitam merah putih gitu. Ya. Sama celana pendek yang dan sepatu merahnya. Bukan sepatu sih, itu kayak sendal. Iya. Ya, slip on. Iya, slip on. Ya begitulah. Ya udahlah, haknya dia untuk Tapi nggak memilih. masalah gitu. Nggak masalah, Aku menyakit. pengen tahu, misalkan ini teman-teman, misalkan orang lain lah nanya, gimana sih cara jadi aktor biar masuk ke sana gitu. Misalkan biar masuk ke film-film layar lebar yang kamu juga ikutin gitu. Itu gimana caranya? Kalau yang ku tahu secara teknis, ini mungkin caranya lebih membantu ya. Tetap ngikutin info casting, tetap perbanyak casting. Coba terus berarti. Terus kalau ada yang buka kelas acting, itu coba diikutin, masuk ikut kelasnya. Karena kan kebanyakan kelas acting itu juga relasinya juga untuk prakteknya gitu kan. Kebanyakan kelas acting nanti disalurkan gitu loh. Skillnya, hasil dari mereka belajar di kelas itu disalurkan ke industri-industri. Mereka juga memberikan ruang akhirnya. Betul, kan? seperti Oke. Apakah ada sentimen kepada orang-orang yang nggak ikut itu? Yang nggak ikut kelas acting. Nggak ikut kelas acting, nggak ikut bla bla bla, tiba-tiba casting masuk gitu. Ada sentimen nggak di sana? Kalau di sini nggak ada sih. Kalau yang gua alami selama ini nggak ada sih. Aku pun juga nggak ikut kelas acting. Belum ikut ya, belum ikut, dan juga nggak ada basic dari keluarga darah pun, juga nggak ada basic acting atau aktor atau teater atau apa gitu. Ikut ekskul atau UKM teater gitu ya juga belum pernah. Waktu SMA dulu. Seperti itu. Berarti ya itu balik lagi ke keinginan masing-masing ya. Nggak ada yang salah dari itu menurutmu? Nggak ada, karena yang berhak benerin dan salahin cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ngomongin kalau kamu bilang nggak ada yang salah, aku nggak tahu karena itu hak. Yes, benar sih. Salah benar nggak ada yang tahu ya. Jangan bermain Tuhan lah ya. Ya pokoknya prinsipku nggak nyakitin orang lain, nggak ngerugiin orang lain, dan nggak ngerugiin atau nyakitin diriku sendiri. Gas. Kalau dari nyakitin orang lain nggak? Kalau aku nggak ngerasa tersakitin. Kalau yang lain? Lah itu nggak tahu. Oke, berarti Agung merasa sakit. Oh, Agung terus sih, jangan-jangan lu sendiri yang. Bukan, Agung kan ada sasaran empuk di sini. Apa ini anjing? Oh, udah closing ya? Udah sejam ya? Oh, udah selanjut. Oh shit, man. Apa nih? Pertanyaannya yang berbobot satu lah biar bisa dimasukin reels gitu loh. Tadi udah reels. Soal Dispenser. Enggak, tadi ada soal itu, soal duit. Nah, aku pengen nanya, mungkin berbuat satu nih. Menjadi seorang aktor yang diutamakan itu perawatan diri atau skill bermain? Menurutmu? Ya Nabi. Skill bermain. Skill bermain. Yang utama lo ya, bukan berarti perawatan diri dilupain. Ya. Tapi mana yang lebih atas nih ya? Kalau Betul. pertanyaan kan gitu kan, mana yang Betul. lebih atas? Karena kalau kita ngerasa punya skill, pasti kita punya kesadaran untuk merawat diri. Itu ngikut. Betul. Oke. Kalau kita sibuk untuk merawat diri dulu, kita lupa nggak ada skill. Jadinya Masa skillnya nol. kosong. Bisa nggak lo? Bisa dong, saya sudah terlatih 1 tahun kayak gini. Iya. Tiap malam. Aduh anjing sakit mata malam. Sakit kan? Sini lah yang biasanya sakit. Gini. Enggak, yang gini kan biasanya. Gini tuh kayak yang ini ya udah gini teropong kan. Gila. Ospek isi enggak usah serius. Pusap. Enggak ya? Iya. Tapi Iya nggak sih? Bang, ini satu lagi. Tadi kan berarti kalau misalkan ngomongin skill itu ya kamu sendiri mengamini kalau skill lebih penting daripada penampilan diri. Misalnya skill itu akan ngikut gitu. Ya tapi bukan berarti merawat diri nggak penting ya? Iya. Merawat diri penting. Gitu. Penting. Apakah akhirnya yang kamu amini ya saat ngomongin tentang dunia keaktoran gitu, si skill ini di dunia yang kamu lihat di bagaimana industri kita berjalan itu lebih baik memandang skill atau memandang penampilan?
Di industri ya? Di industrinya. Demi sinema Indonesia ya? Skill. Skill. Lebih mending skill ya? Iya. Skill aktornya, skill riset ceritanya, dan lain-lain. Skill produksinya. Saat bertemu dengan orang-orang yang akhirnya mengerti film, skill akan lebih terlihat ya daripada penampilan. Iya, skill. Soalnya kan ada nih beberapa nih, walaupun ada beberapa film yang misalnya film ngomongin tentang Jawa atau Padang gitu ya. Nah, tapi pemainnya itu bukan Jawa misalnya kayak gitu. Nah, misalnya kan kalau skill kan akhirnya walaupun bukan Jawa dia punya skill untuk belajar gimana nih medok-medoknya Jawa gimana nih. Soalnya kan ada beberapa walaupun ada beberapa film yang bagus ya, film Jawa misalnya ngomong dialog Jawa tapi dia enak, dia Jawanya medok bener-bener. Tapi kan ada juga nggak sedikit juga yang Jawanya maksa misalnya kayak gitu itu loh. Kerasa ya. Kerasa kan. Oh. Iya ora, misal ngomong ora pokoknya sih ora gitu. Kayak lu pertama-tama masuk milihin lah ngomong Jawa gitu lah. Misalnya kayak gitu kan. Nah, makanya itu untuk kualitas film lebih baik ya. Mungkin ya itulah skill itu. Soalnya kaitannya kan sama kualitas karyanya itu juga kan. Kalau ngomongin berarti skill kan. Seandainya aku adalah orang yang good looking dan punya penampilan yang oke, PR-nya adalah menguatkan skill dong. Skill. Karena itu privilege kan, maksudnya kita nggak bisa menggunakan privilege ya. Di film loh ya. Di film. Kecuali kalau di industri Iklan. advertising, iklan-iklan gitu, yang cuman, Ya, itu akhirnya kan cuma actionnya kan. Nah, memang itu perawatan diri. Kalau dia memang fokusnya memang di itu kan dia harus merawat diri karena. Berarti kalau ngomongin iklan, kita ngomongin tentang presentnya kepada penonton gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang film, kita ngomongin emosi yang disampaikan kan. Yaitu based on skill. Betul. Gak bisa dengan penampilan doang. Gampangnya gini lah, Bib. Kalau kita nggak good looking ya, apa yang bisa kita tonjolin, tawarkan? Ya udah skill acting. Kita punya skill acting. Nah kalau kita good looking, kita malah punya dua. Kita punya looking yang good dan skill yang good. Nah iya kan. Kalau kita nggak good looking, kita cuma punya skill. Kalau misalnya kita nggak good looking, nggak punya skill, nol. Kacamata, oke. Teropong. Kosong. Cuma ngeliat dari jauh doang. Tuh. Teropong. Ya kan, kalau udah good looking kita punya skill, good skill, wow, masa ngasih itu. Iya sih, benar sih. Sama kayak aktor itu tuh. Siapa aktor paling bagus menurutmu? Lokal apa nih? Ya nasional lah. Paling oke ya menurutmu kayak ini orang nih the best nih. Aku tuh sempat mikir itu loh, wah ini nih aktor the best nih. Tapi tiap ditanya kayak gini tuh blank gitu semua. Karena semua oke menurutmu? Atau semua jelek menurutmu? Wah, semua oke semua. Jeffrey Nicole tuh gak cuma model ganteng kan? Enggak, dia itu juga ngasah skill dan juga nganu tubuhnya juga. Dan actingnya bagus. Ada nggak nama? Atau ada film mungkin yang menjadi rekomendasimu untuk kayak at least kalau kamu pengen jadi aktor, coba deh lihat ini gitu. Biar ngerti aktor tuh kayak gimana mungkin, atau biar ngerti acting tuh kayak gimana. Percaya nggak sih aku tuh nggak terlalu suka nonton film. Sumpah. Iya. Belajarmu dari mana, Bang? Kehidupan. Selama ini ya, sementara ini belajarku dari kehidupan. Misalnya aku ngelihat kamu, caramu ya udah orang Aceh itu kayak gini, misalnya gitu ya. Logatnya apa gitu. Walaupun memang dipermudah, karena lebih enak ngulik langsung gini loh. Turun ke lapangan langsung timbangan kita nonton film, karena ngantuan aku tuh orangnya, Beb. Apalagi kalau nonton sendirian ya. Walaupun nonton berdua juga nanti ketiduran juga sih. Oh ya. Ya maksudnya nonton ketidurannya ya. Nonton sendirian itu pasti ketiduran aku. Kemungkinan besar itu. Kalau berdua ketiduran juga. Ketiduran juga. Biasanya kan habis keluar gitu ngantuk kan. Maksudnya habis keluar beli makan. Habis keluar beli makan ya. Habis makan kan ngantuk. Iya.
Gitu. Nggak ada gitu konotasi. Apa maksud kalian itu ngomongin kalau misalkan nonton berdua tuh ngentot? Nggak gitu. Aceh lebih omongannya dijaga loh. ngentot. Ini boleh di konsol tanya aja sih. Ini boleh konsol tanya aja jadi anjing. Ya aku ngerti. Maksudnya pada akhirnya tuh berarti ngomongin aktor tuh ngomongin niat nggak sih akhirnya? Ngomongin passionnya kan? Ya selama ini, karena selama ini aktor tuh juga yang dari sudut pandang itu aktor juga sama kayak profesi lainnya. Ya pokoknya kita jalanin pakai hati yang tulus aja, niscaya akan lancar. Niscaya. Ya kan, kalau mau jadi apapun, mau jadi polisi lalu lintas, kalau kita pakai hati kan juga akan enak jalannya. Mau jadi pedagang hewan-hewan dilindungi, misalnya kayak gitu tuh. Kalau kita menjalankan pakai hati kan akhirnya kita berhenti untuk berdagang hewan-hewan yang dilindungi, misalnya kayak gitu. Kita pokoknya memaksimalkan fungsi hati itu. Itu yang ku omongin waktu sound screening dulu itu, bikin sound screening. Pokoknya kita bergerak harus memaksimalkan fungsi hati gitu. Bukan memaksimalkan duitnya. Iya tuh. Itu duitnya banyak tapi hasilnya jelek. Iya itu. Udah mulai ada praktek korupsi kayaknya di sini. Wow. Ada jauh. Oke. Sound screening sekarang itu kurasa ya. Iya. Satu dekade bismillah ya Allah. Oke. Apa nih closing udah? Oke. Jadi gitu Bang. Udah tahu lah ya, nggak usah dibilang lagi lah. Ngomong nih ke kamera ini nih. Ke Kipli tahun depan. Apa? Apa nih? Gimana nih? Berbicara kepada Kipli 1 tahun iya. ke depan. Di sini pesan-pesan kepada Kipli tahun depan gimana sih? Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Standar banget. Standar banget. Darahnya klasik bangsat. Standar banget. Ayolah yang lebih unik lah, yang bisa menjual lah gitu. Ya semoga bisa jalan-jalan ke Cannes ya. Boleh. Ke Perancis. Kulak parfum. Enggak. Untuk 1 tahun ke depan semoga tetap membahagiakan orang lebih banyak lagi. Ibadahnya diperbaiki ya. Karena belajar ngaji sama Ropip. Karena aku ngerasa gini, Pip. Ngobrol lagi ya. Ya anjing, lanjut lagi nih Bang Zan. Karena aku ngerasa anjing, mati itu tidak ada yang tahu loh. Benar sih. Itu tiba-tiba aku besok bisa. Bentar lagi bisa ya. Benar. Makanya ya aku beberapa belakangan ini sempat mikir kayak gitu. Nah, ibadahnya diperbaiki. Terus jangan lupa orang rumah. Karena kita melakukan semua ini tuh untuk rumah juga kan. Rumah. Gitu. Masa kita ngelakuin semua ini kita banting tulang tapi malah kita lupa sama rumah gitu. Karena mau apapun besok kalau kita udah nggak kuat seperti ini lagi, kita akan kembali ke rumah lagi. Gitu. Enggak. Sorry. Padahal aku juga jarang pulang rumah. Ya Allah, ya Allah. Ke tengah. Jangan lupa. Aduh, banyak banget di-cut-nya anjing. Ke tengah, Bang. Closing statement quote of the day. Oh, ada 2 sini sama sini. Ada. Nggak usah pura-pura nggak tahu, udah. Tahu kok pasti. Anda kan kreatif director aja, Pak Ustaz. Alah. Quote of the day. Quote of the day. Manusia itu adalah makhluk Tuhan paling sempurna karena dia punya pikiran. Nah, maka dari itu jangan lupa manusia itu punya pikiran juga. Berpikirlah. Dan ingatlah karena manusia itu juga punya hati. Jadi jangan cuma memfungsikan pikiran tapi juga fungsikanlah hati. Apa sih ini anjing? Apa sih ini anjing? Anjing. Ini bisa di-cut gak sih, Bang?
Tolong larikan aja ya udah anjing. Bangsat gak ada poinnya anjing. Apa? Martabak? Iya, Ya, apa? sampai saat ini terima kasih Kipli Hot, Alina Fasya, terima kasih banget sudah datang ke Tang Cinema. Semoga Ini episode keberapa sih? 9 ya? 15. 15 tuh. Ada narasumber yang nyebelin nggak? Sebelum-sebelumnya. Nggak ada, semuanya aman banget, sumpah kayak chill parah. Ini kan set baru nih ya? Set baru. Dari sebelumnya. Ini apa set apa sih ini ceritanya? Lu tahu nggak? Ceritanya tuh kayak kita tuh toko DVD gitu loh bang, maksudnya. Aduh anjing lah, susah lagi pertanyaannya bangsat. Iya kan, semua orang tahu kan? Ini set ini kan set baru nih ya? Nah kamu sebagai host nih, apakah tahu nih apa maksudnya set ini misalnya? Set ini tuh adalah set yang memang mendukung tentang bagaimana kita berkesenian lewat kebebasan tapi serius gitu, bersenang-senang dengan serius. Iya, terus apa ini? Set apa ini? Tempat apa ini? Gudang film. Gudang film. Tempatmu misalnya kayak gitu ya? Iya. Udah nonton semua nih film-film yang di sini nih? Belum Kamu nih. sebagai sarjana seni nih? Nih, udah belum? Belum. Nah, ditonton ya, bisa ya. Ya udah, berarti habis ini setelah ini closing kita nonton film semua ini ya. Oke, ya udah. Nonton bareng. Oke. Ya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bisa menikmati episode kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan masukin siapapun itu yang mau sponsor masuk anjing bisa loh. sama Bisa. lonceng. Oh ya, Nyalain lonceng. gitu. Notifikasinya dinyalain ya. Gitu nonton tiap hari, nonton sampai habis please. Paling enggak kalau misalkan pun kalian malas nonton, nyalain aja dulu 1 jam gitu. Apa sih salahnya nyalain HP, nonton udah biarin aja gitu. Terima kasih sudah nonton gitu. Terima kasih udah nonton Tang Cinema. Jangan lupa setiap sponsor yang pengen masuk, nggak sponsor apapun itu kerja sama kita. Ini ada pot, ada liquid, Iya. rokok, poster boleh poster bisa masuk semuanya. Terima kasih banyak. Iya. Banyak yang perlu dipelajari ya kayaknya kamu untuk membawakan sebuah acara ya gitu ya. Iya lagi. Iya kan? Oh besok aku temenin aja kali ya, ada berapa episode gitu ketemenin gitu ya. Boleh. Gitu kali ya. Iya boleh. Biar nggak canggung saya sendiri. Bener. Di situ ya, di situ. Iya di sini. Boleh. Atau aku di sini, kamu di dalam Kamar akuarium. Ini ada akuarium. Nggak bisa napas dong kan, saya napasnya pakai. Oh bener. Ya begitu aja bisa. Boleh. Ini semoga tolong doakan ya teman-teman, jangan jadi episode terakhir saya di sini ya, tolong ya. Tolong doakan teman-teman ya. Terima kasih banyak. Semoga besok masih lihat saya, tolong Pak ya Allah. Ya udah aja. Gimana ya? Anjing lah. Ini gimana? Udah bisa di close belum nih? Udah. Terima kasih. Nih, itu ini.